Baik, saya pada hari ini akan memberikan kalian subbab materi baru, yaitu adalah tentang keseimbangan benda. Nah, keseimbangan benda nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan partikel atau benda yang dianggap sebagai suatu titik, dan keseimbangan benda tegar. Nah, keseimbangan partikel ini nanti lebih dikarenakan titik tumpunya itu kecil atau berupa titik. Nah, kalau kita sedang membicarakan tentang keseimbangan, benda yang dikatakan seimbang adalah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau benda yang sedang diam. Arti yang diam di sini adalah benda itu tidak bergerak translasi, berarti dia tidak sedang bergeser, dan dia juga sedang tidak berputar atau berrotasi. Nah, kalau benda ini tidak bertranslasi dan benda ini tidak berrotasi, berarti kita sebut dia sebagai benda yang seimbang. Nah, misalnya benda itu tidak bertranslasi, berarti dia diam, sigma F-nya adalah 0. Nah, ketika benda itu sedang tidak berrotasi, berarti sigma torsinya adalah 0. Oke, ini adalah syarat untuk keseimbangan benda. Jadi sigma F-nya 0 dan sigma torsinya 0. Nah, kita akan mulai dari keseimbangan statis sistem partikel dulu. Jadi kita akan mulai dari partikel. Nah, kalau partikel, benda itu dianggap sebagai suatu titik saja. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap hanya bekerja pada suatu titik, sehingga benda tersebut hanya mengalami gerak translasi, tidak ada gerak rotasi. Maka dari itu, untuk keseimbangan partikel, kita hanya punya satu syarat, yaitu sigma F-nya sama dengan 0, karena di partikel benda itu hanya bergerak translasi. Jadi kalau benda seimbang, partikel seimbang, sigma F-nya 0. Beda di benda tegar. Kalau di benda tegar, karena dia mengalami translasi dan rotasi, berarti di sini syaratnya ada dua. Sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma torsinya sama dengan 0. Nah, nanti jadi tinggal kita ingat-ingat saja. Kita sedang mengerjakan partikel atau sedang mengerjakan benda tegar. Kalau partikel cuma ada satu syarat sigma F0, sedangkan kalau nanti benda tegar, sigma F0 dan sigma torsinya 0. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke contoh kalau keseimbangannya itu adalah keseimbangan partikel. Nah, untuk soal-soal yang biasanya mengerjakannya menggunakan keseimbangan partikel itu adalah soal yang berhubungan dengan tali. Contohnya adalah seperti ini. Saya punya atap rumah atau langit-langit rumah. Kemudian saya gunakan untuk menggantung sebuah beban. Misalnya seperti ini. Kemudian ini saya gantung sebagai beban. Nah, kemudian saya tanyakan nih tegangan tali saya berapa agar si beban ini tidak jatuh. Nah, ini menggunakan keseimbangan partikel. Kenapa? Karena kita anggap bahwa gaya yang bekerja itu hanya berpusat pada satu titik. Nah, titik yang ini saja. Tuh. Nah, sekarang kita tentukan ada 3 tali. Berarti di sini ada 3 tegangan tali. Yang pertama ada di sini. Misal saya sebut E1, kemudian di sini. Misal saya sebut T2, kemudian di sini juga ada tali, jadi saya sebut sebagai T3. Kemudian jangan lupa berarti di sini ada berat benda, ada W. Gitu. Nah, saya akan kasih contoh, kita akan tuliskan sudutnya. Misal di sini saya kasih sudut 37 derajat, di sini saya kasih sudut 53 derajat, dan beratnya saya misalkan 2 kilo. Gitu. Nah, berarti kita bisa mengisi bahwa beratnya adalah 20 Newton. Nah, gimana cara mengerjakan untuk mencari T3, T1, dan T2? Dengan cara yang sudah kita pelajari bahwa di sini benda dalam keadaan seimbang. Karena seimbang dan ini adalah partikel, berarti syaratnya adalah sigma F sama dengan 0. Gitu. Nah, kita kerjakan mulai dari T3 dulu yang sudah pasti bisa kita ketahui. Kita lihat dari sini.
Ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini bekerja ada sigma F sama dengan 0, ada W ke bawah dan T3 ke atas sama dengan 0, berarti nilai T3 sama dengan nilai W, berarti artinya T3 nya adalah 20 Newton. Oke, saya sudah dapat satu jawaban. Kemudian saya akan lanjutkan untuk T1 dan T2. Karena ini membentuk sudut, jadi kita perlu untuk uraikan gaya-gaya. Kita coba untuk menguraikan gaya-gayanya. Saya akan mulai dari T1. T1 akan saya uraikan ke kiri seperti ini dan ke atas. Oke, dengan sudut 37-nya ada di sini. Berarti ini ada di sebelah depan, atau boleh kamu pindah juga 37-nya kalau tadi ada di sini, berarti ada di sini ya. Ini 37 juga. Berarti ini namanya T1 sin 37. Sedangkan di sini namanya T1 cos 37. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama juga T2 akan saya uraikan, berarti ke kanan dan ke atas. Yang di sini namanya T2, 53-nya boleh saya pindah ke sini. Berarti di sini namanya T2 cos 53. Yang di sini adalah T2 sin 53 derajat. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan gunakan sumbu X menjadi 0. Kita coba ya. Sigma F di sumbu X sama dengan 0. Kita lihat di sumbu X ada gaya apa saja. Ini ada gaya ini dan ini. Sedangkan arahnya berlawanan. Kita ambil yang sebelah kanan positif. Berarti T2 cos 53 dikurangin T1 cos 37 sama dengan 0. Kalau begitu kita masukkan angkanya, T2 kali cos 53 adalah 3/5. Saya pindah ruas langsung, jadi T1 dikali 4/5. Ini saya coret boleh, berarti 3T2 sama dengan 4T1. Atau kalau kamu menyatakan dalam T1 sama dengan, jadi T1 sama dengan 3/4 T2. Gini. Saya dapat satu persamaan. Kemudian saya akan gunakan sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Ini tadi kenapa kita pakai sigma F X dan sigma F Y, karena tadi ada penguraian gaya-gaya ya, kita tidak bisa menyelesaikan langsung satu garis seperti ini. Oke, nah kita lihat sigma F di sumbu Y ada apa aja. Berarti ada T1 sin 37, T2 sin 53, dan ada T3 jangan lupa dipakai. Oke, yang ini ke atas, T3 ke bawah, berarti T1 sin 37 ditambah T2 sin 53 dikurangi T3 sama dengan 0. Oke, kita masukkan T1 dikali 3/5 ditambah T2 dikali 4/5 sama dengan, saya langsung pindah ruas ke sana, T3. Begitu. Nah, karena ini ada 3 variabel, yang T3 sudah tahu, tapi T1 dan T2 tidak tahu. Kita tidak bisa menggunakan 2 variabel, akan saya substitusi dari sini. Jadi T1 langsung saya ganti jadi 3/4 T2 dikali 3/5 ditambah 4/5 T2 sama dengan 20. Langsung ya. Ini saya kali adalah menjadi 9/20 T2 ditambah 4/5 T2 sama dengan 20. Kita samakan penyebutnya menjadi 20 semua. Di sini T2 berarti jadi 9 ditambah 16 sama dengan 20. Oke, di sini adalah 25/20 T2 sama dengan 20. Ini jangan dicoret ya. Oke, berarti saya sederhanakan. Ini adalah 5, ini 4. Saya sederhanakan di sebelah sini, ini 4. Berarti T2-nya adalah 16 Newton. Kalau saya sudah ketemu T2, saya bisa masukkan ke T1.
Jadi T1 sama dengan 3/4 dikali 16. Saya coret, berarti jadi 12 Newton. Itu untuk nilai T1. Nah, begitu cara untuk yang keseimbangan partikel.